Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas waktu dan juga taufiknya kepada kita semua, karena dengan taufiknya lah kita masih dipertemukan olehnya Rabbul Alamin dalam kesempatan majlis atau halaqah kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ikhlas dalam setiap amal kita, dan tentunya kita bermohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Taib, sebagaimana kita ketahui bahwa insyaallah kita akan membahas kitab atau bahasan baru yang kita ambil daripada kitab Sahih Muslim, tepatnya pada kitab Al-Fitan wa Amarat As-Sa'ah. Jadi sebagaimana yang kita telah sebutkan bahwa kitab ini, kalau kita melihat sebagaimana judulnya tentang fitan ya, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Dan sebelumnya kita telah memberikan muqaddimah berkaitan dengan penulisnya, karena tentunya tak kenal maka tak sayang. Dan selanjutnya sekarang kita akan melihat, tadi dah kita sebutkan, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam metode penulisannya, tentunya beliau tidak menulis bab ya, tidak menulis bab, karena kalau kita melihat metode penulisan para ulama terdahulu itu dalam menulis kitab mereka, jadi setelah memberikan judul kitab ya, lalu kemudian di situ ada pembagian-pembagiannya, ada disebut kitab, lalu kemudian bab, lalu kemudian pasal. Nah, itu biasanya metode penulisan seperti itu. Kalau kita melihat ya, kalau di zaman sekarang ada topiknya, ada judulnya, ada subjudulnya, atau judul kecil, kemudian juga cabang-cabangnya dan seterusnya. Nah, jadi melihat hal itu, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Muslimnya itu tidak menulis bab, apalagi menulis pasal yang tadi kita sebutkan. Jadi beliau hanya menulis kitab, artinya judul judul besarnya saja. Nah, maka itu disebut kitab, karena kitab yang dimaksud di sini adalah judul ya yang mencakup ya, yang merangkum bab-bab yang ada. Sebab itu tadi kita sebutkan di bawah kitab itu ada bab-bab. Lalu kemudian di bawah bab atau di dalam bab ada pasal-pasalnya. Tadi kita ini yang sebagai urutan-urutannya. Nah, poinnya adalah bahwa Imam Muslim rahimahullahu taala, sebagaimana pernah kita sebutkan, beliau tidak menulis bab di dalam kitabnya. Jadi ingat, kalau kita sebutkan kitab ini bukan judul kitab yang sebagaimana kita ketahui ya, tidak. Tapi tadi kita sebutkan yaitu topik-topik ya di dalam kitab. Kalau bahasa kita sekarang, topik-topik yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, itu yang diistilahkan sebagai kitab. Nah, Imam Muslim rahimahullahu taala hanya menulis judul topiknya saja di dalam kitab tersebut, yaitu kitab-kitabnya. Contoh di dalam hal ini Kitabu Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Nah, contohnya di sini. Jadi kitab tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, lalu kemudian ada bab-babnya. Nah, bab-babnya itu yang menulis bab-babnya bukan Imam Muslim ya, tetapi para syurah, tetapi para ulama yang mensyarah kitab Imam Muslim. Karena Imam Muslim tadi setelah menyebutkan judul besarnya yang di dalam kitab Sahih Muslimnya, judul besarnya seperti ini tadi, kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang ada berkaitan dengan fitnah, berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, dilihat oleh
para pensyarahnya, para ulama yang mensyarah tersebut, dibagi-bagilah mana yang sesuai untuk dibuat judul kecil ya, atau cabang daripada judul besar yang tadi disebutkanlah. Contoh seperti ini di bawah kitab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, ada babnya di situ ya, Iqtirabul fitan wa fathu radmi Ya'juj wa Ma'juj. Bab dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Nanti di bawah kitab ada bab. Nah, bab ini tadi kita sebutkan yang menulis bukan Imam Muslim, tetapi para pensyarah atau imam para ulama yang mensyarah Sahih Muslim. Nah, dalam hal ini kebanyakan Sahih Muslim yang ada sekarang itu babnya itu adalah bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Karena sebagaimana kita ketahui, Sahih Muslim itu tidak hanya Imam Nawawi saja yang mensyarahnya. Tidak hanya Imam Muslim saja yang mensyarahnya. Ada Al-Imam Al-Qurtubi misalnya dalam kitabnya Al-Mufhim, dan juga para imam-imam yang lain yang mensyarah daripada Sahih Muslim. Dan tadi kita sebutkan masing-masing pensyarah memiliki bab atau menulis bab tersendiri-sendiri sesuai dengan istimbat mereka, dengan kata-kata mereka. Nah, tapi kebanyakan cetakan dalam Sahih Muslim, kalau kita membeli ya Sahih Muslim tanpa syarahnya gitu, baik yang berbahasa Arab, apalagi yang telah diterjemahkan, itu biasanya lengkap ya, ada kitabnya, ada babnya. Namun babnya itu kebanyakannya diambil dari bab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, termasuk kitab atau terjemahan yang ada di kita masing-masing sekarang. Itu sekali lagi babnya ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, sebelum kita masuk pada hadis yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kita tentunya melihat ya judul kitab atau judul topik yang ada pada kitab ini, yaitu disebut Kitab Al-Fitan ya wa Asyrat As-Sa'ah. Jadi kitab berkaitan dengan fitnah dan juga tanda-tanda hari kiamat. Dan ini yang menjadi seputar inilah hadis-hadis yang ada di kitab ini. Nah, kalau kita melihat sebelum kita masuk pada hadis tersebut ya, kita berkenalan dulu dengan fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Jadi langsung saja, jadi fitnah itu disebut oleh para ulama, tentu setelah makna bahasa itu fitnah itu maknanya adalah memurnikan dan seterusnya. Kemudian para ulama menyebutkan makna daripada fitnah secara istilah. Jadi al-fitan disebut oleh Imam Muslim kan Kitabul Fitan ya. Jadi berarti dalam bentuk jamak. Berarti fitan bentuk jamak, bentuk plural, yaitu menunjukkan banyak. Mufradnya bentuk tunggalnya adalah fitnah. Fitnah. Berarti mengisyaratkan bahwasanya fitnah itu cukup banyak ya. Fitnah itu cukup banyak. Nah, para ulama menyebutkan fitnah itu maknanya banyak ya. Namun disebutkan oleh mereka penggunaannya secara keumuman, fitnah itu kebanyakannya itu menunjukkan adalah al-imtihan wal ibtila, yaitu imtihan, ujian yang berbentuk atau kebanyakannya berbentuk hal-hal yang tidak disukai. Bentuk hal-hal yang tidak disukai atau ujian yang membawa kepada hal-hal yang tidak disukai. Membawa kepada hal-hal yang tidak disukai. Ya, dalam hal ini yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ujian yang membawa kepada orang kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ujian yang membawa atau yang menjerumuskan orang kepada dosa, menjerumuskan orang kepada maksiat, menjerumuskan orang kepada kekufuran. Nah, itu juga makna daripada fitnah tersebut. Jadi ini makna fitnah secara umum yang disebutkan oleh para ulama, yang kita ulangi menunjukkan ujian
dalam hal-hal atau ujian dengan hal-hal yang tidak disukai, seperti pembunuhan. Nanti kita lihat baca-baca riwayat-riwayat yang ada, pembunuhan, kemudian kezaliman. Nah, itu juga hal-hal yang tidak disukai. Atau ada hal-hal yang disukai namun membawa kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi kekufuran, maksiat dan seterusnya. Nah, itu dia. Kemudian kalau kita melihat fitnah di dalam Al-Qur'an, itu tergantung siaknya, ya, tergantung konteksnya. Nah, sebab itulah kalau mendapatkan lafaz atau membaca lafaz fitnah di dalam Al-Qur'an, itu tidak cukup melihat hanya terjemahnya saja. Namun silahkan melihat tafsirnya. Baik tafsir yang sudah diterjemah, ya tentu lebih afdal lagi apabila melihat tafsir langsung kepada kitab aslinya, kitab tafsir yang berbahasa Arabnya. Jadi dengan itu kita melihat secara utuh apa yang disebutkan oleh para ulama tentang makna fitnah tersebut. Ya, yang masyhur sekali yang kita baca dalam surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, jadi itu kan fitnah yang dimaksud itu di luar konteks yang kebanyakan difahami. Jadi tadi kita sebutkan fitnah itu kebanyakannya adalah ujian. Nah, namun di sini kalau kita membaca para ulama menerangkan al-fitnah di situ maknanya adalah syirik, ya, kufur. Nah, beda lagi dengan apa yang dipahami oleh orang awam. Jadi fitnah itu ada memfitnah, yaitu dengan kata mengata-ngatai seseorang yang bukan pada orang tersebut, atau dengan kata lain ghibah dan seterusnya. Nah, itu adalah di antara makna-makna dari sekian banyak makna daripada fitnah. Jadi kalau kita melihat daripada Al-Qur'anul Karim, itu sekali lagi banyak makna daripada fitnah. Nah, kalau kita melihat dalam surah Al-Ankabut misalnya ayat 2, afahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja tanpa difitnah. Ya, hal ini maknanya adalah tanpa diuji tentunya. Berarti maknanya adalah ujian. Dan seterusnya daripada makna-makna fitnah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada maknanya adalah dhalal, kesesatan, ada juga maknanya adalah kufur yang tadi kita sebutkan, dan juga yang lain-lainnya. Namun balik kepada makna am yang tadi di awal kita sebutkan adalah menunjukkan ujian dengan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tadi kezaliman, pembunuhan dan seterusnya, atau ujian yang membawa kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kekufuran, dosa dan seterusnya. Karena ada orang yang sedang dalam fitnah, namun dia tidak merasa itu fitnah, dan akhirnya dia tidak bertobat, tidak merubah diri, lalu kemudian ujung-ujungnya membawa dia kepada hal-hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misal fitnah dunia, itu mana ada orang yang, atau jarang orang yang merasa dirinya sedang dalam keadaan fitnah. Nah, difitnah oleh dunia, difitnah oleh harta, difitnah oleh tahta, difitnah oleh wanita, dan seterusnya. Itu kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja yang sedang merasa difitnah. Nah, hal-hal tersebut tadi kita sebutkan membawa kepada hal yang tidak ridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitnah. Kemudian tadi kita sebutkan adapun makna fitnah daripada apa yang disebut oleh sunnah Nabi SAW. Di antaranya yang disebut oleh Imam Muslim dalam kitab yang kita akan bahas, itu pun tidak jauh-jauh daripada makna yang tadi kita sebutkan, yaitu ujian berupa hal-hal yang tidak disukai, atau ujian yang membawa kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat di situ ada berkaitan dengan kezaliman, kemudian juga berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda hari kiamat yang besar, tanda hari kiamat yang kecil, nanti kita akan sebutkan, itu juga kan mengandung makna fitnah itu sendiri. Taib. Lalu kemudian fitnah itu, ya, fitnah secara umum tentunya
Itu terkait dunia pertama, kemudian yang kedua adalah terkait din, terkait agama. Nah, itu cakupan daripada fitnah secara umum. Ya tentu kita tidak akan membahas secara detail ya, cuma kita sebagai muqaddimah saja untuk mengenal apa yang ditulis sebagai judul kitab ini oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sehingga kita ada gambaran daripada hadis-hadis yang beliau riwayatkan nantinya di sini. Tadi kita sebutkan fitnah itu secara umum ada dua ya, fitnah yang terkait dengan dunia dan fitnah terkait dengan din, agama. Fitnah yang terkait dengan dunia itu banyak sekali ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya masalan, ad-dunya hulwatun khadirah wattaqud dunya wattaqun nisa. Ad-dunya, dunia kata Nabi SAW itu sangat hulwatun, sangat manis dan sangat indah dipandang, hijau, indah dipandang. Wattaqud dunya wattaqun nisa, maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Nah, jadi intinya bahwasanya fitnah dunia itu mencakup semuanya. Harta, dunia, tahta, itu semua adalah fitnah dunia secara umum. Lalu kemudian yang dimaksud dengan fitnah din, fitnah agama, yang terkait dengan hal-hal yang membawa dosa, yang apabila dilakukan ya, itu tadi kita sebutkan membawa dosa. Itu semua masuk daripada fitnah dunia, fitnah din, fitnah agama. Juga masuk di dalamnya fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu masuk ke dalam fitnah din juga. Tadi kita contohkan berkaitan dengan fitnah din ya, yang perbuatan dosa. Itu setiap perbuatan dosa itu adalah pada hakikatnya adalah fitnah din. Fitnah dalam din. Ya contoh ringannya saja berkaitan dengan lisan ya, berkaitan dengan lisan. Mencaci, orang yang mencaci, orang yang memaki, orang yang menggibah dan seterusnya, itu kan semua bentuk dosa. Nah, itu adalah dosa dan itu adalah bagian daripada fitnah tersebut. Kemudian syubhat. Nah, hal-hal yang masih samar-samar, hal yang masih samar-samar. Artinya hal-hal yang tidak jelas apakah ini hak dan tidak jelas apakah ini batil. Nah, lalu kemudian juga ditambah lagi dengan para penceramah, para ustadz yang menyokong hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW, dalam hal ini bid'ah. Lalu kemudian disertailah dalil-dalil sedemikian rupa sehingga seolah-olah apa yang mereka berbuat itu adalah sunnah Nabi SAW. Nah, ini semua adalah bentuk daripada syubhat. Berkaitan dengan agama tentunya. Lalu kemudian tentu di antara fitnah ini ya semua berbahaya bagi diri seorang muslim, namun tentu fitnah yang berkaitan dengan agama itu tentu yang paling dahsyat sekali, kenapa? Karena apa yang ditimpa, apa yang dirasakan oleh seseorang yang ditimpa oleh fitnah din, dalam hal ini syubhat, itu dia akan bawa sampai mati. Dan ini dikhawatirkan amalannya tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya perbuatan bid'ah misalnya, atau perbuatan dosa apabila tidak dia bertaubat dan seterusnya. Nah, itu sedikit berkaitan dengan fitnah. Tentu kita melalui hadis-hadis yang kita baca ya, dari apa yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang fitnah ini dan juga tanda-tanda hari kiamat ini, dari situ nanti kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghadapi fitnah tersebut, bagaimana cara kita terselamat daripada fitnah tersebut. Karena pada hakikatnya hadis-hadis ini tidaklah menyebutkan fitnah-fitnah atau tanda-tanda hari kiamat yang membahayakan pada diri seorang muslim baik dunia maupun akhiratnya, melainkan tujuannya adalah agar kita berhati-hati, agar kita selamat daripada hal-hal yang membahayakan. Karena itulah Nabi SAW tidak ada suatu pun ajaran yang mana ajaran tersebut berfaedah ya, bermanfaat kepada umatnya, melainkan Nabi SAW telah menyebutkannya.
Nah, di antaranya ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Karena hadis-hadis yang ada tadi kita sebutkan cakupannya berkaitan dengan fitnah secara umum, lalu kemudian secara khusus kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Taib. Lalu kemudian kalau kita melihat di situ tadi kan al-fitan, makna daripada fitan, kitabul fitan wa asyrat as-saah. Asyrat maknanya di sini adalah tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda sebelumnya ya, kiamat itu di dalam Al-Qur'anul Karim kalau di sini kan disebut as-saah ya. Asyrat as-saah, tanda-tanda as-saah. Jadi as-saah ini adalah maknanya adalah waktu ya. Disebut as-saah karena waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk tegaknya kiamat tersebut. Sebetulnya as-saah ini adalah bagian daripada nama-nama daripada hari kiamat tersebut. Namun di situ kalau kita melihat apa yang disebut oleh para ulama tentang nama-nama hari kiamat itu cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Jadi kita akan sebut saja dengan cepat dan tempat-tempatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun sebelum kita menyebutkan nama yang cukup banyak daripada Al-Qiyamah atau daripada hari kiamat tersebut, kita harus mengerti juga kenapa kiamat tersebut atau hari akhir tersebut atau as-saah ini adalah bahasanya di sini itu banyak sekali namanya. Banyak sekali. Kenapa? Tidakkah cukup satu nama saja? Misalnya kiamat saja, atau apalah namanya satu sehingga mudah diingat misalnya. Tidak demikian. Jawabannya tidak demikian. Karena orang Arab atau bahasa Arab, di antara ciri-ciri khas bahasa Arab adalah apabila sesuatu itu agung ya, memiliki kedudukan tinggi, yang agung, yang besar, itu oleh orang Arab itu diberikan nama yang banyak. Diberikan nama yang banyak. Contohnya saja pedang. Itu pedang kalau kita melihat oleh orang Arab kan sangat diagungkan ya, sangat besar kedudukannya pedang. Ya karena memang pedang inilah senjata untuk perang, senjata untuk membela diri, sehingga sangat wajar benda yang namanya pedang ini sangat-sangat memiliki kedudukan. Nah, ya bukan kedudukan untuk disembah ya, maksudnya kedudukan yang sangat khas ya di orang Arab. Itu disebutkan nama pedang saja, nama pedang yang kita kenal kalau kita belajar bahasa Arab itu kan saif namanya, saif kan, saif. Rupa-rupanya orang Arab kalau kita melihat penjelasan para ulama dalam kamus-kamusnya dan juga keterangan yang ada, itu nama pedang yang kita kenal namanya saif, rupa-rupanya memiliki 500 nama. 500 namanya. Nah, jadi ada saif, ada apalah sampai 500 gitu. Nah, kalau kita melihat juga kuda ya, kuda. Nah, mereka itu juga tidak hanya hison yang kita kenal saja. Dan seterusnya daripada nama-nama. Yang dekat saja, tidak jauh-jauh Nabi SAW. Nabi Muhammad. Kan kita tahu bukan hanya Muhammad saja namanya, itu tidak. Ada Ahmad lah. Dan juga yang lainnya daripada nama-nama beliau. Ini menunjukkan kathratu al-asma, itu banyaknya nama menunjukkan kedudukan yang mulia, menunjukkan dia itu besar. Begitu juga dengan hari kiamat. Atau juga sebelumnya Nabi SAW. Dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu namanya banyak sekali. Yang kita tahu 99 dan yang kita tidak tahu lebih lagi, wallahu taala alam. Sifatnya banyak lagi, intinya banyak sekali. Sekali lagi itu juga menunjukkan ya tentu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan kiamat ini juga seperti tadi, karena kedudukan hari kiamat ini sangat tinggi sekali. Ya tinggi, boleh maknanya sangat-sangat ditakutkan ya, sangat-sangat mengerikan dan seterusnya, artinya hal yang memiliki kedudukan. Oleh itu kalau kita membaca keterangan para ulama, kita baca saja apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadhkirah. Kata beliau, wa kullu ma 'azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu
wa kathurat asma'uhu, katanya. Jadi setiap yang memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar, kata beliau, ta'addadat sifatuhu, maka sifat-sifatnya banyak. Wa kathurat asma'uhu, dan juga namanya pun banyak. Namanya pun banyak. Hadza mahiyatu kalamil Arab. Inilah karakter, ya, karakter kalamul Arab, bahasa Arab, ucapan bahasa Arab. Ini karakternya, ini ciri-ciri khas mereka. Kata beliau, ala tara anna saifa, tidakkah kamu melihat, kata beliau, tidakkah kamu mendapatkan anna saifa, bahwasanya as-saif, tadi kita sebut pedang, lamma azuma indahum, ketika pedang itu, manakala pedang itu memiliki kedudukan yang tinggi di orang-orang Arab, katanya. Kemudian ala tara anna as-sayfa lama 'azumat 'indahum mawdi'uhu wa ta'akkada naf'uhu ladaihim wa mawqi'uhu, tidakkah kamu melihat pedang gitu, ketika atau manakala pedang tersebut kedudukannya tinggi di kalangan orang Arab dan juga manfaatnya itu besar bagi mereka, jama'u lahu khamsami'ati ism. Jadi mereka mengumpulkan nama-nama pedang tersebut yang akhirnya berjumlah 500 nama yang tadi kita sebutkan. 500 nama, pedang saja 500 nama. Oleh karena itu balik kepada nama-nama hari kiamat, ini juga menunjukkan kedudukan yang luar biasa bagi hari kiamat tersebut. Taib, kalau kita melihat di sini dengan cepat ya, yang pertama tentu yang paling masyhur adalah yaumul qiyamah, al-qiyamah. Ini kita melihat banyak ya. Di antaranya adalah dalam surah An-Nisa ayat 87. Di situ disebut di situ Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nah, di situ ila yaumil qiyamah di situ. Jadi surah An-Nisa ayat 87. Kemudian yang kedua adalah al-yaumil akhir, yaumul akhir. Yaumul akhir. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu, akan tapi kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Maknanya di sini hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah yaumul azifah. Yaumul azifah. Ini surah Ghafir ayat 18. Nanti silakan dicek saja. Kemudian yang keempat yaumul ba'thi, yaumul ba'th. Yaumul ba'th, surah Ar-Rum ayat 56. Kemudian yang kelima adalah yaumut taghabun, at-taghabun. Berarti al-qiyamah tadi di awal kita sebutkan. Kemudian al-akhir, al-azifah, al-ba'th, kemudian at-taghabun. Kemudian yang keenam adalah at-talaq, yaumut talaq, at-talaq. Ini surah Ghafir juga ayat 15 ayat 16. Kemudian kalau kita melihat di situ juga yang ketujuh at-tanad, at-tanad. At-tanad. Ini surah Ghafir ayat 32. Ketujuh yang kemudian 8 al-jama', al-jama', yaumul jama', al-jama'. Ini surah Asy-Syura ayat 7. Kemudian al-hisab, yaumul hisab. Al-hisab atau hari hisab. Di surah Ghafir ayat 27. Al-Haqqah. Al-Haqqah ini masyhur ya, surah Al-Haqqah. Ayat 1 sampai 3 di situ. Kemudian Al-Hasrah, yaumul hasrah. Al-Hasrah atau yaumul hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrah. Yaitu surah Maryam ayat 39. Itu yang ke-11, yang ke-12 Al-Khuruj, yaumul khuruj, hari keluar. Nah, ini hari keluar pada hari keluar manusia di hari kubur dari kuburnya. Surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam. Surah Qaf ayat 24 ya. Yauma yasma'una as-sayhah, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Yauma yasma'un, di hari mereka mendengar as-sayhah, itu suara yang dahsyat.
bil haq, dengan kebenaran, dzalika yaumul khuruj, itulah hari al-khuruj, hari keluar. Maksudnya apa? Keluar mereka daripada kuburan, itulah yang disebutkan oleh para ulama al-khuruj, yaitu maknanya al-qiyamah. Maka namanya adalah al-khuruj, yaumul khuruj. Surah Qaf ayat 24. Yang ke-13 al-khulud, yaumul khulud, hari al-khulud. Surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, hari al-khulud, kekal. Karena hari yang tidak ada hari setelahnya. Kemudian yang ke-14 ad-din, yaumuddin. Ini yang kita sering baca dalam surah Fatihah, disebut adalah surah Al-Fatihah ayat 4, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini udah jelas ya. Kemudian yang ke-15 adalah as-sa'ah. As-sa'ah itu yang dipakai oleh Imam Muslim sebagai judul kitabnya. As-sa'ah dalam surah Thaha ayat 15. Innas sa'ata atiyatun. Sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat itu benar-benar akan atiyah, akan datang. Kemudian yang ke-16 as-sakhah. As-sakhah surah Abasa ayat 33 sampai dengan seterusnya. Kemudian yang ke-13 at-tammah. Ini juga kita sering baca surah Nazi'at ayat 34 dan seterusnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammatul kubra. Kemudian yang ke-18 al-ghasyiyah. Ini juga kita sering baca surah Ghasyiyah ayat 1. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang hadis kabar tentang al-ghasyiyah, yaitu tentang hari kiamat. Kemudian yang ke-19 al-fasl, yaumul fasl, yaumul fasl. Itu disebut surah An-Naba ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasl, itu setelah ditetapkan waktunya, yaitu hari kiamat. Yang ke-20 al-qari'ah. Ini kita sering baca juga surah Al-Qari'ah ayat 1 dan seterusnya. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yang ke-21 al-waqi'ah. Ini juga sering kita baca idza waqa'atil waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah 1 dan seterusnya. Kemudian yang ke-22 al-wa'id, yaumul wa'id. Yaumul wa'id, hari al-wa'id, yang dijanjikan. Di situ surah Qaf ayat 20. Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Ayat 20 daripada surah Qaf. Kemudian 23 yaumul faza'il akbar. Ini agak panjang namanya. Surah Al-Anbiya ayat 103. La yahzunuhum al-faza'ul akbar. Jadi tidak menakutkan bagi mereka al-faza' al-akbar. Al-faza' itu hari yang mengejutkan. Jadi al-faza'ul akbar, yang mengejutkan dengan besar. Karena hari kiamat disebut al-faza' al-akbar, sangat yang pengejutan atau hari yang mengejutkan yang sangat besar, ya, karena tidak ada yang mengalahkan kejutan atau yang membuat orang terperanjat, ya. Karena orang terkejut itu kan pasti terperanjat, ya. Yang sangat besar itu melainkan hari kiamat. Dan sifatnya sangat-sangat dahsyat sekali, yang kita baca dalam awal-awal surah Al-Anbiya tersebut. Bosnya yang hamil itu langsung melahirkan, anak kecil itu langsung beruban dan seterusnya. Itu menunjukkan al-faza' al-akbar, kejutan yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Ini surah Al-Anbiya ayat 103. Kemudian selanjutnya yang ke-24 qiyamul ashhad, yauma yaqum qiyamul ashhad. Qiyamul ashhad itu adalah adanya persaksian, Jadi itulah hari kiamat, ketika para saksi, ya, itu bersaksi di situ nanti pada hari kiamat. Maka disebut qiyamul ashhad, yaumu qiyamul ashhad. Surah Ghafir ayat 51, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan juga orang yang beriman fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia, dan juga pada kehidupan akhirat, yaitu hari kiamat. Wa yauma yaqumul ashhad, ketika tampilnya, ketika nampaknya, ya, ketika ada ashhad, yaitu orang-orang yang bersaksi atau sebagai saksi. Itu yang ke-25
Yaumul azifah. Yaumul azifah. Itu surah Ghafir ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifah. Azifah itu nama hari kiamat juga. Kemudian itu saja ya. Ada 25 ya disebutkan oleh para ulama. Jadi silahkan dicek di dalam Al-Qur'an yang tadi kita isyaratkan dengan cepat. Baik, itu berkaitan dengan nama-nama daripada hari kiamat tersebut. Kemudian tadi Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan asyrat as-saah, tanda-tanda hari kiamat. Adapun tanda-tanda hari kiamat ini para ulama membaginya. Ada yang kecil, ada yang besar. Dari segi besar kecilnya, pembagian dari besar kecilnya ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian juga dari segi dekat atau tidaknya dengan kiamat, tanda-tanda tersebut. Karena ada tanda yang disebutkan para ulama, ada tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kemudian ada tanda yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Nah, ini juga harus kita pahami. Harus kita pahami. Karena ada hadis yang menunjukkan adalah syirarul khalq. Jadi seburuk-buruk al-khalq, manusia adalah yang mendapatkan hari kiamat. Mendapatkan hari kiamat. Nah, itu maksudnya apa? Bukankah manusia akan ada sampai hari kiamat dan seterusnya? Ya, maksudnya adalah orang yang ada imannya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tegaknya hari kiamat, itu mereka sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya angin ya, untuk dimatikan mereka yang masih ada iman sedikit dalam hatinya. Nah, lalu kemudian yang orang yang kafir, orang yang musyrik yang sama sekali tidak memiliki iman, itu masih hidup karena tidak mati. Nah, itulah yang mereka, itulah seburuk-buruk makhluk ya, yang melihat hari kiamat tegak. Jadi tanda-tanda kiamat kalau dilihat dari sisi dekat atau tidaknya dengan hari kiamat, maka dibagi dua tadi kita sebutkan. Tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat namun belum tegak lagi ya. Tanda yang menunjukkan tegaknya hari kiamat. Tegaknya hari kiamat. Contoh, misalnya kita tahu tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang menunjukkan dekat hari kiamat, ya ada yang besar ada yang kecil tentunya ya. Yang besar sajalah turunnya Nabi Isa. Itu kan tanda besar hari kiamat. Namun kalau dilihat dari segi dekat atau tidaknya, ini menunjukkan dekatnya hari kiamat, bukan menunjukkan tegaknya hari kiamat. Jadi harus dibedakan juga. Jadi turunnya Nabi Isa, apakah dengan turunnya Nabi Isa kemudian terus kiamat terjadi tegak? Tidak. Lain halnya dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari dari arah timur. Dari arah timur. Itu kan udah berarti sudah, itu memang tegak. Setelah itu tidak lama lagi tegak hari kiamat. Itu disebutkan oleh para ulama. Lalu kemudian kalau kita melihat dari pembagian dari sisi munculnya, dari segi munculnya. Ya, jadi kita ulangi ya pembagiannya dari segi besar kecilnya. Kemudian dari segi dekat tidaknya dari kiamat tersebut. Kemudian sekarang dari segi munculnya, jadi kiamat ini kalau dilihat dari segi munculnya hari kiamat, ada tanda-tanda yang sudah muncul dan tidak muncul lagi. Sudah muncul, sudah ada, tapi tidak muncul lagi. Ada yang sudah ada, sudah muncul, kemudian muncul lagi, dan seterusnya. Dia tidak berhenti, terus menerus. Kemudian yang ketiga, ada yang belum muncul lagi, belum ada lagi. Ya, contoh kalau yang sudah muncul tidak muncul lagi. Yang pertama, yang kedua yang sudah muncul namun terus muncul. Ini biasanya tanda-tanda kecil. Ya, contoh ringannya, contoh yang kita ketahui di antara tanda-tanda hari kiamat
dekatnya tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat itu kan diutusnya Nabi SAW. Nah, itu diutusnya Nabi SAW, kata beliau, adalah tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Namun apakah muncul lagi? Sudah jelas tidak muncul lagi. Kemudian kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Artinya sudah dekat di akhir-akhir zaman, tapi tidak muncul lagi. Dan banyak lagi tanda-tanda yang sudah muncul namun sudah tidak muncul lagi. Kemudian tanda-tanda kecil yang sudah muncul dan terus bermunculan, itu yang disebut dalam hadis Jibril yang panjang ya tatawaluna fil bunyan. Itu banyak berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Itu kan terus semakin zaman semakin panjang itu bangunan. Itu tidak. Dan seterusnya daripada tanda-tanda yang terus bermunculan, fitnah-fitnah yang ada gitu. Ini sedikit saja yang berkaitan dengan contoh tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul namun tidak muncul lagi, kemudian yang muncul namun terus muncul lagi sampai membesar dan seterusnya. Nah, tadi kita sebutkan ada juga yang belum muncul belum ada. Nah, ini banyak sekali. Nah, itulah tanda-tanda besar ya. Biasanya ini yang belum muncul nih tanda-tanda besar. Walaupun tanda-tanda kecil ada juga yang belum muncul, namun lebih banyak ini yang dimaksud. Ya, contoh tadi turunnya Nabi Isa, kemudian Dajjal, kemudian juga apalagi Dabbah ya, binatang itu, dan seterusnya daripada hal-hal yang besar yang belum muncul lagi, yang pasti tentunya muncul sebagai tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kemudian ayul khawat al-akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, itu dia berkaitan dengan judul daripada kitab atau yang ditulis oleh Al-Imam Muslim berkaitan dengan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita berkenalan dengan apa yang beliau tulis dulu, kemudian seputar itulah hadis-hadis yang ada yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini, dan tertera di situ bahwasanya kitab beliau atau kitab ini berada dalam Sahih Muslim dalam kitab nomor 54. Nah, itu disebut 54. Jadi silahkan bagi yang ingin mengikuti silahkan buka kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah dalam kitab yang ke-54 daripada Sahih Muslim, dan kita melihat di situ babnya adalah iqtirabul fitan wa fathi radmi Ya'juj wa Ma'juj. Dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Baik, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, karena ini sudah masuk dalam bahasan dan sepertinya ini juga memerlukan penjelasan yang insyaallah taala kita akan ambil daripada keterangan-keterangan para ulama dalam hal ini, terutama Al-Imam An-Nawawi dan juga syurah yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi melihat waktu yang ada, sebentar lagi zuhur ya, waktu Qatar. Jadi kita pending saja untuk memasuki daripada bab yang pertama, yaitu tadi kita sebutkan dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Baik, barakallahu fikum semuanya. Sampai di sini kiranya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.